Halo teman-teman, selamat datang di Intalk. Indo Network Talk. Oke, balik lagi sama gue Alma dan Iqbal. Kalau misalnya kalian udah pernah nonton di episode 1, kita udah pernah bahas bareng ya Kak, Iya, benar. soal digital marketing dan juga media. Iya, media untuk digital marketing tepatnya ya. Karena medianya banyak banget ya Kak. Benar. Salah satunya adalah sosial media yang bakal kita bahas hari ini. Iya, betul. Oke. Nah, sebenarnya nanti kita bakal bahas spesifiknya tentang sosial media marketing nih Kak. Oke. Nah, mungkin boleh jelasin dulu sih Kak, apa sih sosial media marketing itu? Oke, untuk yang pertama mungkin bakal gue jelasin apa sih sebenarnya sosial media marketing. Nah, sosial media ini sebenarnya kalau kalian tahu sosial media ini kan yang kita tahu adalah Facebook, Instagram, terus ada YouTube, Twitter, banyak ya Kak? banyak banget. Nah, sosial media marketing sendiri adalah ini kegiatan di mana kita melakukan branding, promosi atau menjual sesuatu lewat sosial media. Oke. Gitu. Sebenarnya simpelnya sih kayak gitu aja, nggak terlalu panjang lebar sih untuk penjelasannya. Itu lebih ke kita membranding sesuatu di sosial media atau menjual sesuatu di sosial media, platformnya ya sosial media. Oke. Nah, berarti tujuan dari sosial media marketing itu secara nggak langsung untuk jualan ya Kak? Untuk jualan bisa, untuk branding juga bisa. Jadi tergantung aja tujuan dari kitanya sendiri yang menggunakannya mau dibawa kemana gitu. Oke, tapi menurut Kakak sendiri lebih efektif untuk brand awareness kah atau untuk jualan nih Kak? Kalau untuk lebih efektifnya itu tergantung produknya kita apa nih? Produk kita apa? Kalau misalkan produk kita memang contoh ya, contoh kayak misalkan baju itu kan produk retail. Produk retail itu banyak banget dijual di sosial media. Nah, sosial media juga kita harus tahu sosial media apa yang kita pakai. Benar-benar. Karena kita harus tahu juga target pasar kita seperti apa. Nah, kayak misalkan contoh, ketika lu mau jual sesuatu, kayak misalkan lu mau jual baju, bajunya khusus anak muda nih. Nah, sosial media yang paling banyak digunakan oleh anak muda di kisaran umur 21 sampai 35 tahun, itu adanya di Instagram. Iya. Termasuk kita juga ya. Ya, lu juga pasti pernah lah beli baju atau ngeliat iklan di sosial media, pasti. Lagi di Instagram. Mungkin lo pernah klik langsung beli di situ ya kan? Ya kayak gitu aja sih. Jadi kalau tergantung dari yang tadi dari usia penggunanya, usia segmentasi pasar kita kemana, terus kita mau produk kita tuh apa aja, nah itu tergantung dari situ sih. Oke. Gitu. Berarti tadi kan Kakak bilang kalau misalnya kita mau nentuin pakai apa nih Kak sosial media, bisa pakai Instagram segala macam, tergantung segmentasinya. Kalau selain itu ada nggak sih Kak, boleh nggak sih Kak jelasin nih mungkin beberapa poin penting sebelum kita milih sosial media apa sih yang cocok buat bisnis kita? Karena bisnis tuh banyak banget ya Kak bidangnya, sosial media juga banyak gitu. Kira-kira gimana tuh cara kita nentuinnya? Nentuin sosial media apa yang mau kita pakai. Oh gitu ya, tadi gue bilang itu kan untuk segmentasi pasar. Kita tahu dulu produknya apa. Produk kita tuh apa sebenarnya? Kalau misalnya produk kita nggak tahu produk kita mau kemana, kita mau jual atau kita mau branding, gitu. Kayak baju kan tadi kan untuk kita jual, berarti kan kita. Nah, karena sosial media ini kan digunakan banyak banget ya, jutaan orang yang udah pakai sosial media, gitu. Apalagi Instagram, Twitter, Facebook, YouTube itu banyak banget yang udah pakai. Karena kan, nah dari 4 sosial media ini yang tadi gue sebutin itu kan ada umurnya, bukan umurnya sih, jadi lebih banyak kisaran umur berapa yang pakai sosial media itu. Kayak misalnya tadi yang gue sebutkan untuk Instagram itu banyak banget orang di umur 18 sampai 35 tahun itu banyak banget millennials. Nah, untuk Facebook ini kan biasanya umur ya 35 tahun sampai ke 55 tahun, bahkan sampai ada yang 60 tahun masih main Facebook. Nah, kalau di YouTube itu dia lebih ke arah video. Dia video, karena video ini kan mereka nggak bisa. Sebenarnya kalau untuk YouTube itu bukan untuk jualan, lebih ke branding. Branding untuk YouTube. Tapi kalau Facebook dan Instagram itu bisa buat jualan. Apalagi Facebook dia punya marketplace sendiri, gitu. Jadi kita buka Facebook, kita bisa tahu nih, kita bisa milih barang-barang yang kita inginkan apa di situ. Karena dia udah punya marketplace sendiri. Beda sama Instagram itu memang dia belum punya marketplace, tapi dia bisa menjual atau dia memiliki fitur untuk menghubungi dari situ langsung, bahkan membeli dari situ langsung itu udah bisa gitu. Walaupun untuk payment gateway-nya berbeda, karena mungkin lebih ke nge-DM sih. Biasanya kalau Instagram tuh nge-DM dulu atau nyari nomor WhatsApp-nya, nanti dihubungin. Dan
sebenarnya bisa jadi untuk katalog sih kalau di Instagram, gitu. Bener. Tapi itu kalau untuk jualan Instagramnya. Tapi kalau Instagramnya untuk branding, dia lebih banyak gunain nanti ads, lebih ke iklannya, gitu. Kita kan kadang kalau lagi buka IG kan, kalau misalnya Instagram ya lagi buka story, kadang suka ada iklan lewat ya kan? Iya, itu iklannya. Jadi kalau misalnya kalian di Instagram, yang pertama gue mau coba jelasin di Instagram dulu. Kalau di Instagram itu dia jenis iklannya itu dia banyak. Ada dari story, ada untuk feeds juga, gitu. Jadi kalau untuk story ini ketika nanti lo buka explore, itu keluar nanti story dari explore story ya, bukan explore yang di feeds, tapi explore yang di story. Ya, jadi ketika nanti buka story itu ada tuh story untuk iklan biasanya. Di bawahnya itu ada swipe up, lalu yang langsung ke website ya. Nggak cuma ke websitenya, tergantung mau dialihin kemana. Oh jadi itu bebas ya? Bebas. Bahkan ketika misalkan lo punya website jualan, lo punya website jualan sendiri, tapi lo mau iklan di Instagram atau lo mau di branding di Instagram, itu bisa. Jadi ketika mereka swipe up bisa masuk ke website lo pribadi gitu. Kalau di Facebook sama aja sih, nggak berbeda jauh. Nah kalau untuk di Instagram yang feeds itu ketika nanti lo buka explore, tergantung dari minat lo. Lo lebih banyak minat apa sih? Interestnya terhadap apa? Postingan seperti apa? Gitu. Jadi nanti iklan itu nanti tergantung dari minat lo. Iya benar-benar. Minat orang yang pingin kita kasih tahu sih. Segmentasi kita ya, mau ke pasar yang mana nih? Mau pasar yang mana yang mau kita kasih lihat, mau kita branding begitu. Facebook pun begitu, sama aja sih. Mungkin berarti kalau dari segmentasi bukan cuma umur ya kan? Bukan cuma umur, dia lihat dari juga. minatnya juga bisa. Terus tadi kan yang cocok yang mana ya tergantung. Balik lagi kita kasih sendiri sih. Kita punya produk apa, kita punya jasa apa, menurut kita cocok atau enggak. Makanya yang pertama itu yang paling kita harus tahu itu produk kita apa, cocok nggak kira-kira ini buat di branding atau buat dijual langsung gitu. Dan kita juga harus tahu udah berapa lama sih usaha yang kita lakukan ini, udah berapa lama. Kayak misalkan walaupun lu jualan baju baru tapi lu langsung misalkan mau jual, tapi baik kan di branding dulu biar tahu dulu nih, sembari naikin followers, apa salahnya kan? Gitu. Karena semakin engagementnya gede, semakin lo nge-branding kan engagement lo nanti gede, gitu. Benar-benar. Nah, sebenarnya kalau gue perhatiin nih Kak di Google segala macam juga ada top 3 nih Kak sosial media yang dipakai zaman sekarang kan. Yang pertama tuh ada Instagram, udah pasti banget ya. Terus ada juga YouTube dan juga Facebook Kak. Tiga ini nih. Boleh nggak sih Kak kakak kasih contoh atau jelasin kira-kira bisnis apa sih yang cocok buat pakai Instagram atau pakai Facebook atau pakai YouTube gitu? Oke, jadi kalau untuk yang Instagram, Facebook dan YouTube, dan untuk Instagram sendiri ini dia lebih ke branding dan jualan karena dia bisa dua-duanya. Yang pertama, kalau Instagram ini selain untuk branding, dia bisa juga buat jualan. Kenapa? Karena dia punya fitur. Ada fitur. Ada fitur call atau fitur menghubungi. Kalau kita lihat profil ya Kak, pasti ada yang kayak gitu. Kita bisa langsung nge-email atau langsung. Dan ads-nya efektif banget kalau dari Instagram. Makanya itu bisa untuk jualan, bisa untuk branding. Gitu. Kalau untuk Instagram ya. Untuk barang-barangnya ya tergantung produknya apa. Kalian bebas mau jual apa aja di sana. Bahkan ada yang sampai jual alat berat. Cuman kan kalau jual alat berat mungkin nggak terlalu cocok di sana. Tapi kalau jual barang-barang retail yang memang flow-nya cepat, lebih gampang di Instagram. Contohnya tadi yang kakak sebutin kaos ya. Kaos. Banyak banget ada kaos, makanan juga sering banget. Makanan juga banyak. Banyak banget makanan. Karena kan makanannya kan barang yang bukan barang ya. Produk yang harus cepat habis. Karena makanan punya masa expired sendiri. Gitu. Nah kalau untuk Facebook itu lebih ke jualan aja. Kenapa tuh Kak? Karena kalau Facebook ini dia punya marketplace sendiri di Facebook. Oh yang pernah tadi dikasih. Iya, betul. Jadi kalau untuk iklan juga nggak masalah sih. Kalau kita mau branding di Facebook juga nggak masalah. Cuman kalau yang kita branding adalah baju, mungkin dibilang efektif ya efektif aja. Cuman kan yang tadi gue bilang di awal ada segmentasi umur. Usia. Gitu. Jadi kalau misalkan lo jualan, lo boleh lah nge-branding baju jualan lo kayak misalkan baju-baju muslim, baju-baju yang memang universal ya, digunakan di seluruh kalangan masyarakat dan berbagai umur.
ya, berbagai daerah juga. Nah itu mungkin di Facebook bisa. Tapi kalau misalkan lo jualan baju-baju anak muda nih, waduh baju-baju ngepang deh pokoknya, celana robek lah, baju-baju yang cuman segini doang lah, crop tee ya, gue nggak ngerti deh soalnya baju-baju cewek. Oke. Nah, kalau misalkan jualan kayak gitu di Facebook itu kan banyak kan yang tadi gue bilang, kisaran umur 35 tahun sampai 55 tahun. Oke. Mungkin ketika lo jual baju anak muda ke ibu-ibu, mungkin bakalan beda tanggapannya. Iya, ketika sama aja ketika lo jualan baju-baju tradisional ke Instagram. Nah, sedangkan di Instagram ini adalah anak-anak muda yang notabene memang umurnya dari 18 sampai ke 35 tahun. Mereka belum minat untuk mencari hal kayak gitu kan. Gitu. Nah, kalau untuk YouTube ini dia ke branding aja sih. Branding aja karena dia lebih ke video. Dan video itu kan paling efektif untuk nge-branding sesuatu. Benar-benar. Ngenalin produk ya kan? Iya, betul. Ini orang bakalan penasaran apalagi dengan video-video yang memang dia punya judul yang clickbait ya, yang memang menjebak judulnya. Itu pasti bakalan banyak banget yang lihat. Gitu. Itu dan sih paling. Benar-benar kalau misalnya di YouTube juga banyak banget iklan produk kayak. Banyak banget iklan produk karena yang singkat-singkat. Banyak banget. Karena ketika lo juga buka YouTube pasti lo pertama lo ada yang berbayar juga sih, yang berbayar itu yang ads itu, YouTube ads itu, jadi dia bakalan ada di awal, ada di tengah, ada di belakang, bahkan ada display ads juga, tergantung sih mau ngiklan yang berbayar atau enggak gitu. Karena betul ada, karena gini loh, karena Instagram, Facebook dan YouTube ini sudah memberikan kemudahan ya untuk branding jualan tuh dikasih kemudahan banget. Tanpa harus bayar juga bisa, cuman beda sebenarnya kalau untuk berbayar lebih untuk nge-boosting. Jadi nge-boosting postingan lo, nge-boosting video postingan lo, nge-boosting barang-barang yang pengen lo jual. Jadi lebih banyak yang lihat lah. Gitu. Oke Kak, mungkin untuk episode kali ini sampai situ aja ya Kak bahasan kita tadi. Sebenarnya yang paling penting sih tadi 3 poin ya Kak. Ada 3 poin. Yang pertama itu produknya apa, kita harus tentuin dulu ya Kak. Iya, produknya apa, segmentasinya apa, segmentasi kita banyak apa. Banget ya kalau kita bahas. Karena kalau di segmentasi itu banyak banget. Itu kita mau lihat dari mana? Dari umur bisa, dari gender bisa, demografi bisa, interest, minat, hobi dan lain-lain itu bisa. Benar-benar kita bisa tentuin spesifik itu ya Kak. Iya, apalagi kalau kita gunakan ads. Mungkin nanti kalau untuk ads bisa dibahas nanti di episode selanjutnya. Dan tadi yang ketiga nih, poin yang ketiga adalah menentukan platform yang cocok ya. Iya. Ini tadi ada 3 top 3 sosial media yang kita bahas. Mungkin bisa jadi acuan ya buat teman-teman di sana nanti. Kira-kira mana nih sosial media yang cocok gitu ya buat bisnisnya. Benar. Oke Kak, thank you banget nih sama-sama sharingnya. Teman-teman juga makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.